Saya mau share sebenarnya nggak panjang-panjang. Saya mau share satu ayat aja. Kita sama-sama buka di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Kita akan buka bersama-sama. Hi everyone. I'm sorry if I missed your greetings, but saya percaya kita semua ada dalam posisi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. So let's go. Filipi 4 ayat 4. Kalau punya Bible boleh dibuka sekarang atau e-Bible apapun itu. Filipi 4 ayat 4 mengatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sekali lagi saya bisa baca ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Kalau ada tanda seru, berarti ini bisa menjadi sesuatu yang kita harus perhatikan. Dan apalagi tanda serunya ada dua. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin kita sebagai jemaat Tuhan bisa perhatikan bahwa yang apa Paulus katakan ini kita harus perhatikan. Dan Paulus nggak ngomong cuma sekali, tapi dia ngomong dua kali. Dia ngomong dua kata yang sama dalam satu kalimat, yaitu kata-kata bersukacitalah. Dimanapun kau berada, katakan bersukacitalah. Surah Filipi ini ditulis saat Paulus sedang ada dalam penjara. Secara fisik mungkin Paulus tidak bisa pergi kemana-mana. Dia mengalami mungkin apa yang kita alami pada saat ini. Dia mengalami lockdown. He can't go anywhere. He is in the middle of the prison. Dia di dalam penjara. Tapi walaupun secara physically dia tidak bisa pergi kemana-mana, tapi hatinya dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, belas kasihan kepada teman-temannya itu nggak could not cage his spirit, nggak bisa apa ya bahasanya, nggak bisa membuat rohnya sampai tertekan gitu, karena dia hatinya terus menyala untuk memberitakan kebenaran yang ada dalam Tuhan. Dan saya percaya dalam kondisi-kondisi seperti ini bukan saatnya untuk kita berdiam diri, tetapi saatnya untuk makin kita berapi-api untuk memberitakan kebenaran kepada teman-teman kita. Apalagi sekarang kita dalam dunia teknologi. So, Paulus memilih untuk mengajarkan kita untuk bersukacita. Bayangkan dia di dalam penjara, tapi dia mengajarkan kita untuk bersukacita. Dia di dalam penjara di mana he's feeling lockdown, tetapi dia mengajarkan kita semua untuk bersukacita senantiasa, bukan di dalam apa-apa, tapi di dalam Tuhan. Karena sukacita kita bisa temukan hanya di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bahkan di ayat yang pertama, kalau kita baca di ayat yang pertama mengatakan begini, ayat pertama mengatakan begini, karena itu saudara-saudara aku kasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ayat pertama, hal yang dia rindukan adalah jemaat-jemaat di Filipi. Wah, itu keren banget. Dia dalam penjara, tapi yang dia rindukan, yang dia kasihi adalah jemaat-jemaat di Filipi. Salah satu jemaat yang dia tulis sebagai surat-surat Paulus. His love for the people in the Philippines surpasses every current situations. Di ayat 2 dan ayat ketiga kalau kita baca ada 3 nama yang disebut, Eudewa dan Sinteke, agar bisa sehati sepikir dengan Tuhan, dan Paulus meminta supaya Sunsugos untuk menolong mereka. Jadi di dalam pada saat dia sedang dalam penjara, bahkan dia memikirkan untuk yuk 2 orang ini bisa sama-sama sehati sepikir dengan Tuhan. Jelas sekali di sini bahwa Paulus mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi teman sepelayanannya, merindukan mereka dan masih berdoa bahkan untuk mereka. Dan saya mau katakan kepada teman-teman di sini, saya mau bertanya sih sebenarnya, apa yang kita lakukan pada saat ini saat kita lagi lockdown? Ini hari ke-40 saya dengan istri saya di rumah dan dengan anak-anak. Bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita di saat-saat seperti ini? Kita nggak tahu kapan ini akan berlalu. Apakah kehidupan kita sekarang sedang put on hold atau sedang di pause? Terus kita nggak ngapa-ngapain, kita nunggu sampai ini berlalu baru kita hit play again. Tapi kita belajar dari Paulus ini, Paulus nggak berdiam diri. Secara fisik mungkin dia tidak bisa keluar dari lockdown, tapi apinya menyala dan dia menulis beberapa surat. Dan salah satunya adalah surat untuk jemaat di Filipi. Saya ingat sekali waktu terakhir kali saya
di rumah terus, tapi nggak nyampe 40 hari sih, tapi saya di rumah terus. Saya waktu itu kena cacar teman-teman di tahun lalu. Saya 10 hari kira-kira saya nggak boleh ketemu orang, anak saya harus diungsiin ke rumah mertua. Dan pada saat itu saya sendirian di rumah. The first 2 days saya habiskan untuk menonton film. Dan setelah itu saya mikir ngapain saya di rumah terus ngabisin Netflix, ngabisin film seri yang ya udah selesai gitu. Dan pada saat itu saya decide untuk mulai mengaktifkan diri saya, mengaktifkan spirit saya pada saat saya di rumah. Istri saya sedang ada di Singapura, anak-anak saya sedang ada di rumah mertua, dan saya sendirian di rumah. Dan pada saat itu saya mulai ambil gitar dan saya mulai menyembah Tuhan. Dalam jangka waktu 8 hari, 7 hari itu Tuhan memberikan saya 7 lagu. Dan salah satu lagu yang ditulis adalah judulnya Sekarang. You all know the song, kita nyanyiin di setiap gereja. Kata-katanya sekarang bangkit, oh ya, dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Ku tak dapat diam dan jiwaku bersuka. Itu suatu dorongan kepada dalam hati saya, dan saya merasa bahwa pada saat itu mungkin saya fisiknya juga sama seperti Paulus, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi jiwa saya nggak bisa being caged down, karena saya merasa bahwa mungkin saya ada hal-hal yang mungkin saya bisa komplain, ada hal-hal yang mungkin saya bisa easily, saya bisa memberikan kata-kata yang negatif. Sama juga dengan pada saat ini. Ada hal-hal yang saya sedang alami, dan istri sedang alami, yang mungkin saya bisa membuat alasan untuk saya berkata-kata negatif atau komplain. Tapi hari ini saya mau ajak untuk kita semua di tempat ini untuk nggak hanya berdiam diri, tapi mulai mensuarakan kata-kata syukur kita kepada Tuhan. Di Filipi 4 ayat 4 mengatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kata bersukacita. Benjamin Franklin, saya baca dari dia, statement dia mengatakan begini, siapa yang kaya, dia yang bersukacita dengan apa yang dimilikinya. Siapa yang kaya, dia yang bersukacita dengan apa yang dimilikinya. Ada juga yang mengatakan begini, bersukacita saat berada di atas sebuah kewajaran. Bersukacita saat berada di atas adalah sebuah kewajaran normal. Kalau saat kita berada di atas, kita kewajaran. Bersukacita saat berada di bawah adalah suatu kedewasaan. Bersukacita itu adalah suatu sukacita atau memilih untuk bersukacita adalah our decision. Pada saat kita berada di dalam posisi ini, apakah kita mau tetap berdiam di dalam posisi ini dan malah kita mengeluarkan kata-kata yang komplainan atau kata-kata yang mungkin ya kita mulai menggerutu, atau kita memilih untuk bersukacita. Saya membuat challenge ini kepada teman-teman di IFGA Press seluruh Indonesia dan Malaysia, dan setiap dari kita saya challenge untuk menulis apa sih yang sebenarnya kita syukuri. Dan saya juga mau challenge teman-teman yang lagi nonton sekarang ini, boleh tulis di dalam komen ini apa yang Anda syukuri dalam kehidupan Anda pada saat ini, selama lagi work from home atau selama lagi di rumah. Boleh memulai dengan saya bersyukur kepada Tuhan karena, saya bersyukur kepada Tuhan karena, dan kita mulai katakan hal-hal yang positif, kita mulai keluarkan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sama-sama tulis di komen ini apa yang Anda syukuri selama ini. Saya akan baca teman-teman apa yang teman-teman tulis di dalam di koordinator dan press leader di Indonesia dan Malaysia. Ada yang bilang begini, saya bersyukur karena saya lebih banyak doa bersama dengan keluarga. Saya bersyukur karena saya bisa ngajarin anak. Ini saya ngomong, Geraldine bisa naik sepeda dan sekarang dia sudah bisa naik sepeda. Ada yang berbicara, ada yang ngomong begini, saya bersyukur karena Tuhan, karena saya bersyukur kepada Tuhan karena saya lebih bisa berkreasi di rumah lewat talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Ada yang bilang saya bersyukur karena suami dan anak-anak saya bisa belajar masak sendiri. Ini Pastor Yeni mengatakan begini. Ada yang bilang saya bersyukur karena saya lebih sering ke dapur.
Saya bersyukur karena ibu dan saya bisa bergereja bersama dengan ibu saya walaupun ibu saya masih beragama yang lain. Saya bersyukur karena sekarang tiap minggu saya bisa duduk bersama dengan keluarga mendengarkan firman. Sewaktu kemarin hari Jumat Agung dan Easter Sunday, Restoration Sunday, itu Sunday pertama di mana saya bersama dengan keluarga bisa bareng-bareng duduk dan beribadah bersama-sama. Biasanya saya ada pelayanan, istri saya juga pelayanan, dan kemarin Easter Sunday, Restoration Sunday, saya bersyukur saya bisa bergereja bareng-bareng secara online bersama dengan keluarga saya. Ada yang bilang lagi, saya bersyukur lewat keadaan yang sekarang ini jadi bisa mengajar anak-anak untuk menggambar, bermain musik, dan bernyanyi di rumah. Ada yang mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan karena tiap minggu bisa langsung ibadah tanpa perlu make up katanya, dan pilih baju untuk pergi. Biasanya kalau udah pergi merhatiin muka dan memberikan dress code katanya. Dari Catur bilang begini, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya makan masakan keluarga terus sehingga naik 2 kilo dalam 14 hari pertama. Tuhan ampuni dia Tuhan. Ada yang mengatakan begini, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat lebih banyak waktu untuk berdoa di tempat kos saya. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah 20 hari di rumah dan tidak bekerja. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa ketemu keluarga 24 jam sehari. Saya bersyukur sama Tuhan masih sehat, masih bernafas untuk lihat kuasa Tuhan menghentikan wabah COVID-19 sehingga bisa menyaksikan nanti setelah semua ini berlalu. Dan bersyukur juga lebih banyak untuk waktu berdoa. Saya bersyukur bisa mempunyai waktu yang worship lebih banyak dengan orang-orang. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu dengan teman kos 24 jam sehari. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dapat mendengarkan khotbah Pastor Jimmy tiap hari. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dan suami saya lebih produktif dalam musik dan handicraft. Dan ini it goes on and on and on and on and on. Saya mengatakan pasti ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur hari ini. Karena firman Tuhan mengatakan secara simpel, bersukacitalah senantiasa pada Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Come on, keep on coming. I'm gonna read. Saya bersyukur karena saya lebih banyak dengar devotion tiap hari, jajan berkurang, bisa beribadah di hari Minggu. Saya bersyukur Tuhan pelihara kami sekeluarga, bersyukur dengan kesehatan Tuhan berikan. Bersyukur sampai sekarang ini saya masih bisa hidup sehat dan masih berkomunikasi dengan keluarga. Wow. Saya bersyukur karena Tuhan bisa kembali karena bisa mengalami cinta pertama kepada Tuhan Yesus kembali. Jadi guru kepada anak-anak. Bersyukur karena WFA dan dapat gaji full. Wah, itu harus kita syukuri. Bersyukur karena rencana Tuhan yang besar atas umatnya. Wah, see, if you read all of this, saya bersyukur karena Tuhan, saya mengerti kepada Tuhan karena saya mengerti tentang rencana Tuhan. Bersyukur karena saya bisa temani anak belajar. Bersyukur karena bisa main gitar lagi. Ya, Pastor Jimmy memang maunya main gitar dan WL terus. Bisa lebih banyak waktu untuk devotion dan berdoa. There's always a reason to pray. Selalu ada alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak untuk kita semua mulai bersukacita, mulai bersyukuri, dan mulai penuhi mulut-mulut kita dengan puji-pujian. Dan saya mau ajak untuk gak cuma hanya nulis di sini, tapi in all your social media platforms, mulai yuk hari ini bisa posting in your Instagram story boleh, in your Facebook juga boleh. Ada hal-hal apa yang teman-teman di sini bisa syukuri. Dan saya percaya pada saat kita punya mentalitas untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kalau kita baca di ayat ke-6, dia bilang begini, Filipi 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ulangi lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, gak usah lebih khawatir, gak usah khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, segala hal keinginanmu kepada Allah, dan permohonan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari ini saya mau ajak untuk kita semua bisa lebih mengucap syukur, untuk lebih mengatakan kata-kata yang membuat kita sukacita, mengatakan hal-hal yang positif, dan tetap selalu memuji nama Tuhan pada saat segala apapun dalam kehidupan teman-teman di sini.
So let's sing that song again, Give Thanks. Dan pada saat kita nyanyikan lagu ini, benar-benar kita we give thanks to the Lord, dan kita mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu terima kasih kepada apa yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Karena kami percaya apapun yang sedang kami alami ini, semuanya adalah baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat firman yang telah Kau berikan kepada kami, untuk mengajarkan kami untuk bersuka cita. Bahkan bersuka cita Tuhan Yesus dalam segala hal. Saya berdoa Tuhan Yesus di dalam segala apa yang akan kami alami pada minggu ini, kami memilih untuk mengucap syukur. Kami memilih untuk bersuka cita. Kami memilih untuk selalu bahagia. Dan kami percaya Tuhan Yesus, damai yang Kau berikan kepada kami untuk melampaui segala pikiran kami. Kami mengucap syukur akan firman-Mu, mengucap syukur akan berkat-Mu, dan kami siap untuk menghadapi 7 hari ke depan ini bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah melupakan kami. Allah yang selalu beserta dengan kami. Immanuel. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say, Amen. Thank you semuanya. Tuhan berkati. Have a great week. Saya percaya teman-teman di sini akan selalu mengucap syukur dan memberitakan kebenaran Tuhan. Thank you. God bless.